Ci? Luar biasa. Luar biasa ya. Coba kita sapa adik-adik ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Allahku besar. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya Kak. Coba kakak yang bilang Kak. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Allahku besar. Yes, yes, yes. Sekarang kita tes semangat adik-adik ya Kak. Dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Kak, Kauci, tapi bentar. Kayaknya ada adik-adik yang belum berdiri deh. Ya, coba adik-adik kakak undang untuk bangun berdiri semuanya. Berdiri, berdiri, berdiri. Sudah siap? Kita mau tepuk semangat sekali lagi ya Kak. Tepuk semangat. Semangat. Pasti sudah semangat ya. Karena minggu ini temanya apa Kak Lucy ya? Berbahagia. Betul sekali, berbahagia adik-adik. Selalu berbahagia, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya selalu berbahagia dalam Tuhan. Terlebih minggu ini kita berkumpul bersama walaupun tidak sama-sama, walaupun adik-adik di rumah, kakak di sini, tapi kita bersama-sama bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita harus bersuka ria, bersuka cita ya Kak. Nggak ada yang sedih ya Kak ibadah hari ini ya. Tersenyum. Karena seperti lagu kita Kak, lagu sekolah minggu, mari kita bersuka ria. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Ayo semangat ya Kak. Boleh pakai tepuk tangan adik-adik.
Yesus di dalam rumahku. Karena Kak Uci, Kak Friska yakin walaupun kita beribadahnya di rumah secara online, Yesus ada di rumah juga ya. Yesus ada di mana-mana, Yesus ada di rumah, Yesus ada di hati kita, Yesus ada di gereja, di mana-mana ya Kak Uci ya. Karena itu adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Masih bang, masih tetap berdiri adik-adik ya. Harus tetap semangat puji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau bernyanyi Ibu Jari. Siap ya. Yuk, jarinya digerakkan. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tanganku langkah, mari kita berdoa. Ya adik-adik, siapkan hati kita, buka tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak, untuk pagi ini Bapak. Kalau Engkau masih memberi kami kesempatan, kesehatan untuk melakukan ibadah kami pada hari pagi ini Bapak, kami percaya Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadahnya kita kan Kak minggu ini. Coba kita tepuk semangat lagi yuk Kak, biar lebih semangat lagi. Coba Kak Uci. Oke adik-adik, semangat, tepuk semangat. Pagi ini kita mau bernyanyi apa ya? Nanti yang gembira adalah obat. Obat, betul Kak. Setiap hari kalau kita gembira itu adalah obat. Kalau sakit juga bisa loh Kak. Karena ini dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Tetapi apakah semangat yang patah keringkan tulang. Jadi adik-adik harus selalu bergembira ya. Semangatnya kayak Betul sekali. Ayo adik-adik kita angkat pujian ini dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat.
kita bacakan titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi ya Kak, kita ulang sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih, adik-adik siapkan Alkitabnya ya di rumah ya, dibuka, disiapkan. Dan kakak harap nanti selama firman Tuhan, Amang Pendetanya akan menyampaikan firman Tuhan, adik-adik tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang makan, semuanya duduk dengan rapi, dengan baik. Oh ya Kak, minggu ini istimewa nih, yang firman Tuhannya itu bukan Amang Pendeta, ternyata Kakak Fiska salah. Kalau nggak salah abang ya Kak? Iya, abang namanya siapa ya? Abang nanti deh. Ada ya? Iya nanti ya. Jadi abangnya itu baru mau belajar jadi pendeta. Lagi sekolah teologi ya. Nanti adik-adik akan mendengarkan firman Tuhannya akan dibawakan oleh abang tersebut. Nanti adik-adik boleh berkenalan ya nanti ya. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita kembali, semuanya sikap berdoa. Kita mau bernyanyi tiap langkah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Bantulah anak-anak-Mu ini agar dapat memahami dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelumnya nih, sebelum abang atau abang membicarakan mengenai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, abang mau kenalkan dulu diri abang di sini. Nama abang itu ialah Frans Joshua Simbolon. Ibu yang melahirkan abang Boru Limbong. Abang masih sekolah di STT HKBP atau Sekolah Pendeta Pematang Siantar. Jadi bagi adik-adik kalau yang mau sekolah pendeta boleh bilang sama mama dan bapaknya juga ya. Demikianlah perkenalan dari abang.
Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya, itulah bunyi firman Tuhan kita. Adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan kita kali ini menyapa kita dan mengingatkan kita kembali mengenai hukum Taurat. Apa sih Bang hukum Taurat itu? Hukum Taurat ialah penuntun kita kepada kasih Allah, ataupun bisa berupa nasihat yang diberikan oleh Allah, dan juga penuntun dan juga aturan. Apa-apa aja sih Bang firman hukum Taurat tersebut? Ada 10 hukum Taurat, nanti akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, bolehlah kita menyampaikan 10 hukum Taurat itu. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga. Anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahatlah pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Nah, adik-adik sekalian sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun hukum Taurat yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggunya tadi. Nah, Bang ingin menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kita di tengah-tengah kita. Seperti contoh bagi adik-adik sekalian nih, di dalam sekolahnya, adik-adik sekalian pasti di sekolahnya memiliki aturan ataupun tata tertib yang ada. Contohnya nih, dengan berpakaian yang rapi dan juga memiliki rambut yang pendek dan tidak terurai. Untungnya apa sih memiliki penampilan seperti itu? Aku pengennya tampil apa adanya.
Untungnya guru-guru dan orang lain yang berada di lingkungan sekolah dapat melihat bahwa adik-adik itu adalah adik-adik yang baik dengan berpenampilan yang baik tersebut. Itu merupakan bagian dari hukum Taurat yang tadi untuk menaati apa yang menjadi tata tertib ataupun aturan yang ada di sekolah kita. Dan yang berikutnya, di dalam titah tadi ada 2 poin yang penting nih yang boleh kita genapi di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Contohnya nih, yang pertama titah kelima. Apa ayo bunyi titah yang kelima tadi? Ya, titah yang kelima tadi berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa sih Bang kita harus hormat? Ya tentulah kita harus hormat, sebab ini merupakan bagian yang terpenting di dalam hidup adik-adik sekalian. Karena orang tualah yang menghidupi kita, orang tua yang ngasih kita jajan, orang tua yang menyekolahi kita agar kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya, jangan mengungkap saksi dusta. Titah keberapa itu? Iya, itu adalah titah ke-9. Apa sih amang dusta itu? Dusta adalah perbuatan bohong yang tidak terpuji yang kita lakukan, baik terhadap teman-teman kita, baik terhadap kakak kita, baik terhadap adik kita, abang, maupun orang yang lebih tua dari kita. Itu sangat bahaya bagi kita sebab kita akan melanggar hukum Taurat yang tadi. Bang, apa sih yang menjadi tujuan untuk kita menggenapi ataupun kita menuruti hukum Taurat yang tadi? Nah, yang menjadi berkat kita ialah kita diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Seperti firman tadi di ayat yang kedua. Boleh adik-adik kalau ada kitabnya di rumah baca lagi ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan jika kita mau menuruti hukum-hukum Taurat yang tadi. Nah, yang terpenting yang 2 tadi saja dulu. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan yang kedua, ya jangan kita mengungkapkan dusta ataupun berbohong, karena Tuhan sangat membenci perbuatan dosa yang melanggar hukum Taurat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dan kasih-Mu. Anak-anak-Mu sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bantulah kami Tuhan agar kami mampu melaksanakannya, agar kami mampu menghormati orang tua kami, agar kami tidak bercakap bohong terhadap orang tua kami, terhadap teman-teman kami dan sahabat kami dan orang yang lebih tua. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan kasih-Mu. Amin. Oke, Kak Piska. Ya. Sekarang apa ya? Hafalan. Sebelum itu Kak, tadi ceritanya tentang apa ya Kak? Tentang berbahagia. Berbahagia. Selalu bahagia. Dan tadi ada hukum Taurat ya Kak. Adik-adik tadi bacakan hukum Taurat 1 sampai 10. Adik-adik di rumah kata abangnya tadi apa? Untuk itu adik-adik harus selalu mentaati hukum Taurat sebagai dasar ya Kak. Iya betul. Terlebih tadi ada dua hukum ya Kak. Titah ke-5 dan titah ke-9 ya. Jangan berbohong ya. Jangan berdusta ya Kak. Iya. Adik-adik di rumah harus selalu mengingat itu, karena anak-anak Tuhan harus mengingat titah ya Kak. Harus lakukan setiap hari ya Kak ya. Karena itu adalah perintah Tuhan ya. Dan selalu berbahagia ya Kak ya. Oke, selanjutnya ada apa Kak? Ayat hafalan. Betul. Dari mana Kak Lucy? Dari Mazmur 119 ayat 2. Oke, Mazmur perjanjian apa ya adik-adik ya? Iya betul, perjanjian lama. Adik-adik boleh minta tolong mama atau bapak ya? Mama bapak kami ya. boleh boleh tolongin adik-adik kami yang kecil mungkin belum bisa. Boleh dibantu sama mama, papanya, atau kakaknya. Betul. Sudah dapat adik-adik? Sudah kayak Sudah, kakak yakin juga sudah hebat-hebat nih. Anak sekolah minggu KKP Bandung Barat tuh hebat-hebat loh Kak. Kita baca sama-sama ya
alamatnya dari Kak. 3, 1. 3, 2, 1. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi ya. Kak. Yuk. 3, 2, 1. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayatnya bagus ya Kak. Sekali Kak. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya. Jadi apa ya? Harus selalu berbahagia ya Kak ya? Ya betul. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan ya. Kak Lucia dan adik-adik di rumah, disiapkan persembahannya, diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik, kakak mau ingatkan, untuk persembahannya jangan lupa ya, dipisahkan. Persembahan orang tua dan persembahan anak-anak sekolah minggu itu dipisahkan ya. Dikasih tahu ini persembahan mama bapak dan ini persembahan adik-adik sekolah minggu. Terus Kak Dan Priska nggak dilihat besar kecilnya ya? betul Kak, sedikit pun, tapi itu adalah sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, persembahannya jangan lupa diberikan kepada gereja. Boleh datang langsung ke gereja ya Kak? Boleh ke Situawi? Boleh ke OVO atau GoPay. Boleh juga nomor rekening HKBP Bandung Barat ada ya Kak? Ada. Boleh ya, diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sambil bernyanyi, ku berbahagia. Sebelum kita menutup ibadah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertatah di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu di sini. Kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Kita bersatu di doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Ya, Kak Piska, ibadah kita mau ditutup dengan jargon. Ya, betul. Jargonnya apa, Kak? Sama-sama ya adik-adik, udah tahu kan jargonnya? Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan selalu bersuka cita.